mana? Di zaman Belanda, Pagar Alam nyaris menjadi pusat pemerintahan Sumatera bagian selatan menggantikan Palembang. Setelah kemerdekaan, Pagar Alam cuma sebuah kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Lahat. Dari Pagar Alam, sebetulnya kita bisa langsung ke wilayah Provinsi Lampung, Provinsi Bengkulu, maupun Provinsi Jambi. Pada zaman Belanda, Pagar Alam menjadi pusat perkebunan seperti kopi, teh, buah-buahan, dan pertanian sayuran. Sebagian perkebunan teh Belanda kini menjadi bagian dari badan usaha milik negara. Luas kebun tehnya sekitar 1.500 hektar loh. Pagar Alam tahun 2001 berdiri sendiri dengan pemerintahan Kota Pagar Alam. Berjarak sekitar 298 km dari Kota Palembang atau sekitar 60 km dari Lahat. Luas Kota Pagar Alam sekitar 634 km persegi dengan jumlah penduduknya kurang lebih 148 juta jiwa. Pada tahun 2021, kepadatan penduduknya sekitar 233 jiwa per kilometer persegi. Setidaknya di sana ada 33 air terjun dan 26 situs menhir. Potensi wisata dan penemuan artefak purbakala menyebabkan Pagar Alam itu menarik perhatian loh. Salah satu ikon Pagar Alam adalah Gunung Dempo yang tingginya sekitar 3.200 meter di atas permukaan laut dan dikenal sebagai gunung tertinggi di Sumatera Selatan. Dalam keadaan normal, diperlukan waktu sekitar 9-10 jam buat mendaki sampai ke puncaknya. Medannya cukup menantang dan banyak akar pepohonan yang menarik di perjalanan pendakian. Ada juga air terjun Maung di desa Atung Bungsu, Kecamatan Dempo Selatan. Tingginya sekitar 80 meter. Kita harus melewati hutan dan perkebunan kopi rakyat buat mencapai lokasi itu. Air terjun Pintu Langit terletak di kawasan Gunung Dempo. Tingginya sekitar 35 meter. Lokasinya di desa Burung Dinang, Kecamatan Dempo Selatan. Kita melewati perkebunan sayur dan kopi buat menuju ke sana. Ada pula air terjun Lematang Indah yang terletak di tengah hutan di desa Praudipo, Kecamatan Dempo Selatan. Tingginya sekitar 40 meter. Pada musim hujan, alirannya deras. Selain itu, tangga menuju lokasi air terjun sangat licin. Kemudian ada danau yang disebut Tebat Keban. Luasnya sekitar 4 hektar. Dulu di sekitar danau disediakan gazebo, tapi kini sudah tidak terawat. Lokasinya di desa Alun 2, Kecamatan Pagar Alam Utara. Ada juga temuan berupa arca megalitik yang diduga berasal dari tahun 2000 sebelum Masehi di situs megalitik Tegurwangi. Bentuk arca menyerupai hewan dan manusia. Diperkirakan lokasi itu dulunya adalah tempat pemujaan tradisi masyarakat megalitikum dataran tinggi Bukit Barisan. Temuan itu menunjukkan sebetulnya masyarakat prasejarah Pagar Alam memiliki kebudayaan yang tinggi pada masanya. Sekarang letak situs itu di tengah sawah desa Pagarwangi, Kecamatan Dempo Utara. Pendeknya, banyak objek wisata di Pagar Alam. Sayangnya sebagian besar terbengkalai atau setidaknya kurang terawat. Kita lihat saja kondisi kawasan wisata hutan bambu dan air terjun Curug Embun yang jadi kebanggaan masyarakat Pagar Alam.
Dari kota Pagar Alam, kita melewati kawasan wisata hutan bambu sebelum sampai ke lokasi Curup Embun. Kabarnya, dulu tinggi pepohonan bambu di kawasan hutan Kelurahan Curup Jare, Kecamatan Pagar Alam Utara itu mencapai puluhan meter. Tumbuh berdampingan dengan pepohonan langka yang diduga umurnya sudah ratusan tahun. Hutan bambu seluas 10 hektar di kota Pagar Alam ini sebetulnya sangat layak menjadi objek wisata outbound. Sayangnya, kini terlihat sangat terbengkalai. Kabarnya kawasan hutan bambu itu mengalami kebakaran yang cukup hebat akhir Oktober tahun 2019. Dan sampai akhir Oktober 2022 tidak pernah lagi diurus secara serius. Satu lagi contoh objek wisata Pagar Alam adalah air terjun Curup Embun di Desa Dempo Makmur, Kecamatan Dempo Utara. Jaraknya sekitar 25 km dari pusat kota Pagar Alam. Begitu tiba di tempat itu, kita segera tahu bahwa sudah lama objek wisata itu tidak terawat. Papan pengumumannya sudah berkarat dan ada yang tergeletak di tanah. Hanya ada perempuan bernama Lipi Riani, penjaga warung yang sekaligus menjadi penjaga air terjun itu. Ada kerjasama dengan Pemkot, dibulat ke 600.000 per tahun. Kita langsung biasanya setornya langsung ke bank, Pak. Dia sama sekali bukan pegawai pemerintah dan bukan pula staf honorer. Dulu setiap bulan dia diwajibkan menyetor Rp300.000. Tetapi karena dirasakan terlalu memberatkan, sejak tahun 2014 dia hanya menyetor Rp600.000 per tahun ke kas daerah. Buat mencapai lokasi air terjun dari tempat parkir, kita harus menuruni undak-undakan yang panjangnya sekitar 400-500 meter dan sangat curam. Pada musim hujan, jalurnya sangat licin dan sebagian pegangan di pinggir undak-undakan itu sudah rusak. Pemandangan di sekitar lokasi air terjun Curup Embun tidak terlalu istimewa. Beton yang mengatur aliran air luapan dari air terjun sudah lama pecah. Tidak ada tempat duduk buat menikmati keindahan air terjun itu. Dan kalau pas hujan, pasti pengunjung basah kuyup karena tidak ada tempat berteduh. Artinya, yang dijual sebagai objek wisata betul-betul hanya air yang terjun dari tebing setinggi sekitar 80-100 meter. Nah, kota Pagar Alam memang punya potensi banyak objek wisata. Tetapi jalan menuju ke kota itu masih belum terbilang mulus, baik dari arah Palembang maupun dari arah Bengkulu. Selain itu, hampir semua objek wisata alam yang ada di Pagar Alam masih berupa potensi, belum dipoles dan belum siap dijajakan. Memang kita bisa memilih membangun objek itu menjadi fasilitas wisata yang menarik pengunjung, atau menunggu pengunjung berdatangan dulu baru kita bangun. Duluan mana? Telur atau ayam? Hacam mana?